teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi bil islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'i tis'ah alladzina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan, bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-awliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladzina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab saya dapatkan dari Syekh Rafiq, Kiai Rafiq Maskur dari Wonosobo, besan daripada Syekh Kiai Wahib Mahfud, cucu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah di Jetis, Kebumen. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum. Yai, ada yang mau ditambahkan? Mohon ya Imat untuk diberi idzah dari mulai liyung dira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Dalam kesempatan ini saya memohon Yai yang menerangkan. Monggo. Antum ahad. La bal antum ahaqqu wa asan. Enggak. Antum. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Madmunu hadhihi al-ayah yushiru ila ahli Jawa. Qultu ay yudkhiluhum fi jumlati man asyara ilaihi qala wa qad tutlaqu kalimatu Jawa indal arabi qabla qurunin ala anha'i Asia allati kana mu'dhamu ahliha ghaira yahudiyyin wala nasraniyyin fa aba'uhum la yuntiruhum rasulun qattu bi khilafihima faqad anzarahuma rusuluhuma ka Musa wa Isa wa Daud wa ghairuhum wa hakadha al-aqtaru allati hawla Jawa kal Hind was-Sini wa ghairiha. Silakan diterangkan Yai. Antum itu barukan antum. Kalimat Jawa menurut orang Arab dahulu kala itu dikenal bukan hanya Pulau Jawa,
tapi ala anha'i Asia, yaitu beberapa negara-negara Asia yang dikenal pada hari ini. Nah, jadi apalagi yang ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Banjar itu, Sulawesi dulu itu dikenal gugusan pulau-pulau itu sebagai nama Jawa. Jadi ketika orang Arab mengatakan Al-Jawi, itu maksudnya bukan hanya Pulau Jawa, tetapi mencakup Filipina Selatan, mencakup Brunei, mencakup Thailand, mencakup Singapura, dan semenanjung Malaysia. Demikian, mungkin karena kita akan pergi untuk menuju tempat acara Sokaraja untuk acara apa namanya? Acara apa itu di sana? Khatmil Quran dengan Sayyid Zulfikar Basyaiban, ayahanda dari VV Zulfikar. Laqad azhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as bi hadhihi surah. Tafadhal. Laqad adhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as bi hadhihi surati idharan mubinan idma min dairatin fil kauni ba'da ahdi nubuwati yaqwa wa ya'muru fiha al-islamu illa bi juhudil ladina yunsibuna atau yansibuna nufusahum ila hadan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasaban wa hasaban. Ini tadi udah Ya. bal yushtaharu tadi ya. Untuk memperjelas inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surat Al-Kautsar, Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang sini ketika menafsiri ayat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ucapan as yang mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, tidak punya keturunan, adalah sebuah kesalahan. Karena tidak ada di dalam alam semesta ini setelah masa kenabian yang Islamnya kuat, yang Islamnya ramai, kecuali dengan kesungguhan para orang-orang yang menisbatkan dirinya, artinya mempunyai nasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik nasaban wa hasaban. Hasaban ini berkiai-kiai sekali itu ya. Ya. Mungkin ya. Ya. Bahkan telah dijelaskan dan telah populer masyhur bahwa masuknya Islam di Indonesia ini adalah oleh Wali Songo yang sebagian besar mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Qur'an. Oh, kalau kita buka kitab Al-Qur'an, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghurar. Itu yang penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari duriyah Nabi atau bukan dari duriyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghurar itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah-uyah, jangan diselan-nesir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem tadi masing-masing pribumi. Ya. Itulah tadi ulasan dan juga pemaparan dari Kiai Imaduddin yang membongkar kitab karangan Kiai Maimun Zubair yang di dalamnya adalah tertulis Wali Songo termasuk nasabnya menyambung kepada Rasulullah, zuriyahnya menyambung kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjawab segala dugaan praduga yang mana Wali Songo dianggap bukan zuriyah Nabi.
dan di situ juga tidak ada tercantum bahwa Ba'alawi di situ sanadnya atau nasabnya tersambung kepada Rasulullah, dan ini bisa menjadi jawaban tentang apa yang sudah menjadi perdebatan selama ini. Dan insyaallah ini bisa memberikan sebuah titik terang tentang kenasaban Wali Songo yang nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.